Ini soal paradigma ya. Sebenarnya paradigma itu di dalam penelitian itu mirip juga paradigma dalam kehidupan. Paradigma itu adalah cara kita melihat sisi-sisi hal yang penting, hal yang kita anggap pokok, hal yang kita anggap perlu untuk kita kaji. Itu adalah paradigma. Jadi apa yang selalu kita anggap penting itu adalah paradigma kita. Misalnya, Anda selalu anggap penting itu mencari ilmu, belajar, ikut seminar, berarti Anda punya paradigma keilmuan. Ada juga sukanya jalan, suka rekreasi, itu cenderung paradigma. Jadi paradigma itu adalah satu cara berpikir dominan yang mengendalikan hidup kita di dalam melihat kehidupan, di dalam melihat objek, masalah-masalah yang akan kita kaji atau kita teliti. Nah, ini ada 4 hal penting kalau adik-adik mau berhasil dalam penelitian. Pertama, ini bisa dicatat. Pertama, adik harus bisa menemukan satu topik sesuai dengan objek forma ilmu komunikasi. Dan yang kedua, Anda menentukan teori yang tepat sesuai dengan bidang, fenomena, topik yang Anda kaji. Nah, yang ketiga yang menentukan itu paradigma, dan yang keempat adalah pendekatan penelitian. Insya Allah kalau Anda paham 4 ini, Anda akan lebih mudah mengelola satu penelitian. Tapi 4 hal ini sebenarnya dipelajari dalam 4 mata kuliah. Sehingga di kelas mata kuliah metodologi penelitian sosial, saya katakan kalau Anda mau berhasil menguasai metodologi penelitian, Anda harus menguasai 4 mata kuliah. Yang pertama, mata kuliah filsafat komunikasi. Yang kedua, mata kuliah teori komunikasi. Yang ketiga, mata kuliah metodologi komunikasi atau metodologi penelitian sosial. Yang keempat, mata kuliah teknologi komunikasi. Jadi materi yang saya bahas ini itu bukan cuma soal metode, tapi ini kita juga bicara soal filosofi, kita bicara soal manajemen penelitian, kita bicara cara berpikir, dan sebagainya. Paradigma ini penting walaupun di dalam penelitian itu tidak dimunculkan. Beda dengan pendekatan. Itu paradigma itu tidak tertulis. Coba Anda lihat bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, tidak ada itu di situ paradigma penelitian. Yang ada pendekatan dan jenis penelitian. Padahal ruh sebuah penelitian itu ada di paradigma. Kalau Anda lihat manusia dari ujung kepala sampai ujung kaki, Anda tidak melihat apa yang menggerakkan orang itu. Itulah ruhnya. Sama juga kalau kita membaca penelitian, hasil penelitian, yang kita baca sebenarnya itu pertama adalah refleksi dari paradigma penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian itu. Nah, mana yang lebih dulu harus ada? Apakah topik dulu? Apakah teori dulu, apakah paradigma dulu, ataukah pendekatan lebih dulu? Pada prinsipnya Anda mau mulai dari mana itu tidak masalah. Yang penting Anda sampai. Karena setiap orang punya cara berpikir berbeda. Ada orang berangkat dari paradigma, ada orang berangkat dari teori, ada orang berangkat dari fenomena, ada orang berangkat dari metode, dan sebagainya. Jadi paradigma itu adalah cara kita melihat permasalahan di dalam hidup kita. Kalau dalam penelitian, cara kita, pemikiran kita yang paling mendasar di dalam melihat dan mengkaji sebuah masalah. Nah, secara umum ada 4 paradigma. Yang pertama, paradigma positivistik. Nah, paradigma positivisme ini melihat atau meyakini bahwa hubungan interaksi itu bersifat linear. Kalau ada input, ada output. Ya, kemudian dia objektif, karena di linear dia objektif. Misalnya menonton film kekerasan, maka otomatis kita menjadi orang yang bertindak kekerasan. Berarti ini linear, ya, dan dia objektif karena inputnya film kekerasan, outputnya perilaku kekerasan. Berarti ini paradigma positivistik. Kemudian ada sebab akibat. Kemudian komunikator itu aktif dan dianggap penerima itu pasif. Itu juga paradigma positivistik. Misalnya teori kultivasi, teori hipodermik,
teori jarum suntik, teori peluru. Ini sebenarnya teori lama ini, ya. Adik sekalian, ini biasa juga disebut paradigma klasik. Ini mirip dengan penelitian-penelitian ilmu eksakta. Karena kalau air itu dikasih api di bawahnya, maka otomatis dia mendidih. Nah, jadi ini paradigma positivistik ini memang melihat hubungan sebab akibat dari peristiwa komunikasi yang terjadi. Dan biasanya paradigma positivistik itu dikaji, diteliti menggunakan apa? Pendekatan kuantitatif. Jadi kalau paradigma positivistik itu paling bagus kita menggunakan kuantitatif. Karena memang yang kita ingin lihat itu hubungan, pengaruh, asosiasi dari dua hal yang kita anggap punya satu keterkaitan antara satu dengan lainnya. Yang kedua, paradigma post-positivistik. Di paradigma post-positivistik, halayak penerima itu punya independensi, punya kemampuan, punya kemerdekaan untuk menentukan sikap sendiri. Terlepas dari apapun pesan yang dia terima. Jadi walaupun saya menonton film kekerasan tiap hari, tidak masalah. Yang penting kalau saya menonton kekerasan, saya ambil hikmahnya. Yang penting pas saya menonton kekerasan, saya melihat bahwa itu tidak patut dicontoh. Ini satu paradigma melihat masalah bahwa manusia punya kemampuan subjektivitas yang kuat. Nah, jadi kalau Anda cenderung mengatakan kita itu bebas, kita itu bisa memilih, kita itu bisa menentukan sendiri, kita itu bisa merencanakan, ya. Tidak selalu objektif, tidak selalu linier. Yang penting subjektivitas itu penting, kesuksesan itu tergantung kita. Berarti Anda menganut paradigma post-positivistik. Post-positivistik. Nah, ini cenderung kualitatif, ya. Dan banyak berdekatan dengan psikologi komunikasi. Contoh teori yang masuk dalam paradigma ini misalnya teori spiral keheningan dalam ilmu komunikasi atau komunikasi massa. Ini adalah paradigma kedua, post-positivistik. Ya, teori resepsi, teori persepsi, itu bisa kita masukkan dalam paradigma post-positivistik. Ya, ini bisa kualitatif, ya, kualitatif menggunakan fenomenologi. Ya, karena ini menyangkut pengalaman manusia. Yang keempat, paradigma konstruktivistik atau konstruktivisme. Konstruk. Paradigma ini menganggap bahwa realitas itu tidak alami, tidak murni, tapi sesuatu yang sengaja dibangun. Makanya disebut konstruk. Jadi realitas, misalnya surat kabar, film, berita, itu tidak mencerminkan realitas, tapi itu sesuatu yang diciptakan. Nah, oleh karena itu, teori konstruksi ini tidak memisahkan objek, subjek, objek, ya, tapi ingin melihat bagaimana pesan itu dibuat dan disajikan kepada halayak. Nah, ini biasanya kita menggunakan contoh teorinya itu analisis wacana, analisis semiotik atau analisis framing. Nah, jadi kalau Anda meneliti analisis wacana, analisis framing, analisis semiotik, berarti Anda menggunakan paradigma konstruktivis. Ya, konstruktivis. Jadi Anda tidak peduli siapa pengirimnya, siapa penerimanya, bagaimana interaksinya, Anda tidak peduli itu. Yang Anda kaji bagaimana strukturnya, bagaimana maknanya, bagaimana ideologinya, pesan yang dibuat itu Anda kaji. Jadi sudah ada keinginan, apa sebenarnya yang ingin Anda ketahui dari penelitian itu. Nah, itu 3 paradigma. Paradigma terakhir, paradigma kritis. Ya. Bedanya paradigma kritis dengan konstruktivis, konstruktivis lebih cenderung melihat bagaimana pesan diproduksi. Bagaimana pesan diproduksi. Kalau aliran paradigma kritis, yang dia kaji untuk apa sebuah pesan diproduksi.
Pasti ada tujuannya. Apa tujuan ekonomi, apa tujuan politik, apa perubahan sosial. Berarti ini paradigma kritis. Ya, jadi kalau Anda sudah berbicara bagaimana sebuah pesan menciptakan perubahan, berarti itu paradigma kritis. Bukan lagi semiotik, bukan lagi analisis wacana, bukan lagi analisis framing. Ketika kita menguji atau membimbing, paradigma ini muncul, pertanyaan paradigma ini muncul, tapi tidak disadari oleh pembimbing, penguji atau mahasiswa. Saya kasih contoh ya. Waktu saya membimbing seorang mahasiswa, dia ingin meneliti analisis semiotik, pesan-pesan yang ada di channel seorang artis. Tapi memang ini artisnya artis vulgar. Nah, ketika dia diuji seminar proposal, penguji bertanya begini, untuk apa Anda ingin meneliti ini? Ini artis sudah ditahu nih, dia artis vulgar. Ini anak jawab bla 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 bla. Akhirnya saya katakan begini. Dari segi paradigma penelitian yang ingin dikaji oleh anak kita ini sebenarnya adalah paradigma konstruktivis. Karena dia ingin mengkaji semiotik. Ya. Tapi yang ditanya oleh penguji itu paradigma kritis. Akhirnya kalau terjadi begini, maka mahasiswa itu sering mengalami kebingungan. Dan banyak penguji yang minta memasukkan pertanyaan-pertanyaan beda paradigma masuk lagi sebagai analisis baru. Ini salah secara metodologi. Misalnya kita tanya, tambah lagi di situ manfaat pesan ini terhadap ini. Karena kalau kita berbicara mengenai analisis semiotik, kita cuma bicara makna doang. Berbicara manfaat dan pengaruhnya terhadap halayak, itu kita pindah paradigma. Jadi, hati-hati nanti ketika meneliti atau pada saat Anda ujian, ada pertanyaan yang lintas paradigma. Jadi saudara sekalian, ketika Anda mulai meneliti dan sudah menentukan satu cara berpikir, paradigma, maka Anda konsisten di situ. Misalnya, Anda meneliti dengan paradigma positivistik, maka Anda harus konsisten di situ. Ya. Dengan paradigma itu, keilmuan itu. Begitu pula kalau Anda mengkaji paradigma dengan paradigma post-positivistik, Anda konsisten. Ruh dari penelitian itu adalah paradigma. Ya, pahami itu, ruhnya itu. Apa sebenarnya yang ingin Anda teliti? Ini saya selalu tanya, baik dia S1 atau S2, dan sering sekali mahasiswa tidak bisa jawab. Jadi saudara sekalian, paradigma itu sebaiknya diletakkan paling di depan. Sebelum melakukan penelitian, kita sudah punya paradigma melihat hidup ini, melihat penelitian itu. Tapi kalau Anda mau cari topik dulu, mau cari teori dulu, mau cari pendekatan dulu, baru paradigma belakang juga tidak masalah. Tapi kalau saya, paradigma ini harus di depan. Nah, silakan saya kasih kesempatan yang mau bertanya mengenai paradigma, kedudukan paradigma dalam penelitian, jenis paradigma, pentingnya paradigma. Silakan.